sama-sama kata biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, ku pasti menang. Katakan tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Hari ini saya merasa ini tonggak perjalanan yang penting karena kita memasuki masa yang sukar karena pandemi ini ya saudara ya. Jadi susah menebak apa yang akan terjadi ke depan. Untuk itu yang fleksibel harus kita. Makanya tahun ini kita mau berakar kuat dalam Tuhan. Amin ya saudara. Supaya memang kita nggak tergoncangkan gitu dengan segala situasi yang begitu cepat berubah. Hidup kita ditentukan Tuhan. Nah, 3 bulan lalu, bulan lalu kita mendapatkan data, puji Tuhan. Ya, jumlah anggota yang kita gembalakan di dalam LCC hari ini itu 100 berapa belas gitu. Luar biasa nih untuk saya. 5 tahun 100-an. Mungkin orang bilang, wah kecil. Tapi kalau kita melihatnya adalah orang yang kita bina ya, bukan ibadah minggu nih. Orang yang ada dalam kelompok pemuridan kita ya. Nah, ada 22 grup dengan 16 iFriend, leaders di kita. Jadi mungkin ada satu yang memimpin beberapa grup. Saya tahu kayak intergenerasi itu banyak grupnya. Istri saya beberapa grup. Tapi hari ini saudara, saya mau katakan gini, Tuhan tuntun saudara dan saya. Amin ya. Tuhan bawa kita dari hari ke hari. Tantangannya hari ini, apakah kita bisa berjalan terus dalam maraton panjang ini. Saya percaya Tuhan mau pakai kita terus. Amin. Tanpa saya berpanjang-panjang lagi, Kak Jo sudah ada di tengah kita. Mari sambut dengan tepuk tangan Pastor Jo Rajagogo. Silakan Kak Jo. Sekali lagi happy anniversary, happy 5th anniversary for Pastor Semi, Pastor Fanny, demikian juga semua tim leader dan juga semua pengerja dan jemaat yang berbahagia. Luar biasa perjalanan 5 tahun Tuhan pimpin, ini belum apa-apa. Karena dalam 5 tahun ini Tuhan cuma membangun fondasi dan akan membangun banyak hal lagi ke depan. Jangkauannya soal murid yang 100 orang itu sudah besar ya. Karena jemaat boleh banyak tapi kalau muridnya itu yang menentukan ya, menentukan. Jadi yang hari ini ada, pandemi ini merupakan ujian dan penampakan dari hasil kita. Apakah kita ini dibangun atas struktur yang tergoyahkan atau tidak tergoyahkan. Saya berdoa Home Church Jakarta ke depan akan lebih kuat dan pastinya tidak tergoyahkan. Amin. Ada satu yang ditekankan oleh Ketua GBI, Ketua Sinode kita, yaitu kita semua sekarang fokus untuk menyelesaikan amanat agung. Home Church Jakarta bagian dari GBI, jadi saya percaya kita sama dalam hal ini.
menjadikan amanat agung sebagai salah satu atau satu target dari kita semua untuk jalan terus ya. Ada yang kita perhatikan di sana, dan untuk menyelesaikan amanat agung itu nggak cukup cuma sampai di baptisan. Jumlah baptisan adalah ukuran yang sangat jelas untuk sebuah penuaian. Betul, saya setuju. Itu sebabnya saya juga tidak memakai attendance di gereja sebagai ukuran. Yang saya ukur adalah baptisan ada berapa, ya. Itu menentukan kita menuai atau tidak menuai. Tetapi itu nggak cukup, itu cuma setengah dari amanat agung. Karena amanat agung itu berbunyi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Ya. Teach them to observe whatever I have taught you. Saudara dikasihi Tuhan, jadi habis baptis harus ada lanjutannya, masih harus ada lanjutannya, yaitu menjadi murid Yesus. Menjadi Kristen tujuannya adalah menjadi seperti Yesus. Bukan menjadi kaya, bukan menjadi terkenal, bukan berhasil dalam pekerjaan. Itu cuma akibat saja karena engkau mengikut Yesus. Yang harusnya kita perhatikan adalah apakah Anda dan saya sudah sampai mana perjalanannya menjadi seperti Yesus. Matius 10 ayat 25a bilang, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Pastor Semi waktu itu memulai home church ada di bawah bimbingan kami, dan saya PDT-nya, beliau PDM-nya. Tapi begitu sudah jadi sama dengan saya, cukup. Ya. Waktu dia sudah jadi PDT, sudah sama-sama pendeta tua, selesai. Ya, PDT kan ya. Cukup bagi seorang murid jika ia jadi sama seperti gurunya, karena masing-masing kita ada panggilan. Saya cuma teman perjalanan. Tuhan utus kita yang lebih senior di dalam rohani. Tuhan utus kita yang jadi domba-domba Tuhan, domba-domba yang lebih tua, lebih gemuk mungkin ya, lebih besar dibanding domba-domba yang masih baru bertobat, domba kecil. Itu cuma untuk menemani perjalanan yang lain. Karena semuanya satu kawanan. Gembala yang sebenarnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah kita semua termasuk para pastor juga ingin menjadi seperti Yesus. Itu target kita. Itu target Anda dan saya. Dan tidak salah kalau kemudian ini menjadi visi besar dari sinode kita. Sinode kita menetapkan bahwa visi GBI, Gereja Bethel Indonesia, adalah menjadi seperti Kristus. Saya bangga banget sama sinode ini karena punya pemahaman yang seperti itu. Berarti dari awal gereja ini, Om Ho dan para pendiri itu sangat concern dengan kualitas seorang murid. Nah, sekitar sebulan yang lalu Tuhan taruh kata ini, muridku, di hati saya. Saya bergumul terus, sampai tiap kali saat teduh begitu ya, saya kok mau renungin yang lain enggak bisa. Tuhan kasih kata ini, muridku, muridku. Saya bilang, Tuhan ajarin saya kalau begitu. Apa ya maksud Tuhan? Dan pada waktu Tuhan bicara seperti itu, Tuhan cuma Roh Kudus dalam impresi di hati. Dia hanya menyampaikan begini, coba periksa di Alkitab, Injil, ya. Definitif atau kalimat yang benar-benar literary. Jadi bukan tafsir. Yesus sendiri yang ucapin tentang muridku. Lihat, nanti kamu akan ngerti. Waktu itu saya mulai satu-satu mulai memperhatikan. Nah, saya ambil dari Lukas 14. Sebenarnya ada Matius, Markus juga ada ya, tapi saya ambil dari yang pertama. Saya mulai dari yang pertama. Apa sih kata Tuhan Yesus tentang muridnya dia? Supaya kita nggak nyasar, supaya kita nggak salah lihat, ya. Artinya gini, karena ini yang ngomong Yesus sendiri, kita suka atau nggak suka, kita harus suka.
Karena ini yang ngomong Yesus dan ini yang Dia inginkan Anda dan saya lakukan. Setuju? Amin. Literary. Jadi waktu Roh Kudus kasih ini saya nggak langsung ngerti. Oke, satu hal yang tidak terbantahkan, satu statement yang tidak terbantahkan yang kami semua harus ikuti. Kira-kira begitu ya. Apa itu murid? Lukas 14 ayat 27 bilang begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. So, gaya hidup pikul salib, ikut aku kata Tuhan, itu adalah gaya hidupnya seorang murid. Nggak usah terlalu bangga atau terlalu heran kalau hidupnya itu ada hal-hal yang terhambat gara-gara kita semua jadi Kristen. Itu biasa banget. Karena kita bukan orang dunia. We live by the principle of God, of the heaven. Kita hidup dengan prinsip-prinsip surga yang jelas tidak sama dengan bumi ini. Barang siapa tidak memikul salibnya karena mengikut aku dan mengikut aku, ya nggak bisa jadi muridku. Sejak kita diselamatkan, sejak kita pindah dari gelap kepada terang, sejak kita semua jadi milik Kristus, kita bukan jadi milik dunia ini, tapi kita jadi milik Yesus. Sejak saat itu, maka Anda dan saya punya standar hidup yang beda, yang diukurkan kepada Anda dan saya. Nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Dan kita mesti belajar itu. Saya sampai hari ini juga masih belajar itu. Tetapi yang kita mesti remind diri kita, ingatkan diri kita adalah ini tiap hari dilakukannya. Dilihat orang, tidak dilihat orang, ini yang harus kita lakukan. Pikul salib kita dan ikut Tuhan. Katakan amin. Jadi gini, untuk mendapatkan yang bahkan itu hakmu, kadang-kadang kita perlu berjuang. Karena engkau anak Tuhan, maka engkau harus melakukan extra mile dan lebih susah daripada orang dunia yang melakukan. And that's fine. Itu nggak apa-apa, karena memang kita harusnya pikul salib kita. Yang ketiga katakan amin. Apalagi kalau cuma gara-gara Kristen lalu kemudian susah naik jabatan, susah dapat proyek dan sebagainya. Itu biasa banget. Memang begitu. Ini salib yang harus kita pikul. Yang lebih lucu lagi adalah ketika kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, orang yang sama salahnya sama kita, bisa lebih bebas daripada kita. Kenapa? Anda sadar atau tidak sadar, kita orang Kristen dipandang oleh dunia dengan standar yang lebih tinggi. You like it or not. Karena memang kita semua beda. Ada sesuatu yang beda dalam diri kita. Apa itu? Roh yang sama yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu tinggal dalam diri Anda. Roh yang luar biasa itu membuat kamu gak mungkin jadi orang biasa. Semua kita pasti luar biasa. Potensinya begitu. Yang kedua di Lukas 14 ayat 33. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Tadi yang saya ambil di awal. Sama dengan Matius nadanya. Yaitu bahwa perubahan kita, pikul salib ikut Yesus tadi, punya target. Yaitu metanoia, berubah. Berubah. Once kita nggak sama lagi dengan yang di belakang, kita berubah jadi seperti Yesus, makin berubah, makin seperti Dia, maka itu berarti berhasil. Dua ini yang jadi dasar atau yang jadi awal. Wow, luar biasa ya. Dua ini baru awal. Dua ini baru awal. Kenapa saya bilang baru awal? Karena perjalanan yang Roh Kudus bimbing untuk mulai cari kata-kata tadi, saya tiba-tiba baru mulai belajar. Ini saya baru belajar terus terang. Baru ngeh bahwa ada sesuatu yang unik tentang kata murid ini. Matius, Markus, dan Lukas fokus hanya 2 poin ini. Udah saya putar-putar semuanya. Yang benar-benar letter lah di Matius, Markus, dan Lukas hanya 2 poin ini.
Hanya 2 poin ini. Nah, kita sama-sama tahu kalau belajar teologi bahwa Injil yang pertama ditulis itu Markus, yang kedua Matius, terakhir itu Lukas, baru paling terakhir itu Yohanes. Yohanes itu agak lama jedanya, Matius, Markus, Lukas itu agak deket-deket. Nah, agak lama jedanya setelah Matius, Markus, Lukas itu eksis. Rasul Yohanes di usia tuanya, umur 90-an lebih pada waktu itu, kira-kira dia sudah merasa atau sudah mulai merasa dia akan segera dipanggil Tuhan. Dia mulai melihat Injil 3 tadi dan mulai berpikir tentang bagaimana melengkapi supaya dia siapkan legacy waktu dia pergi dipanggil Tuhan, maka apa yang masih kurang bisa dilengkapi. So, tujuan dari Injil Yohanes adalah menambahkan, salah satu tujuan dari Injil Yohanes adalah menambahkan apa yang masih kurang di Matius, Markus, dan Lukas. Dan ini menarik, saudara. Kejadian di Yohanes 6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Semua kitab Injil nulis. Tapi semua Matius, Markus, Lukas ceritanya sama semua. Ada satu kejadian yang berbeda yang tidak dicatat oleh 3 Injil itu. Dan Yohanes melihat ini penting untuk dicatat. Apa itu? Di Yohanes 6 ayat 66, wah ngeri angkanya ya, 666. Yohanes 6 ayat 66, di sana ditulis begini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kejadian ini sebenarnya secara umum ada di Matius, Markus, Lukas. Tapi bagian mengundurkan diri, murid mengundurkan diri, nggak ditulis. Yohanes mencatat ini penting, tulis, kira-kira begitu. Ya. Menjadi murid itu satu hal, becoming a disciples. Tapi menjadi murid yang setia, menjadi murid yang sejati sampai akhir, that's another thing. Itu hal yang lain lagi. Cuma untuk menjadi saja, maka engkau memerlukan pikul salib, ikut Yesus, dan berubah jadi seperti Yesus. Tapi untuk bisa begitu terus-terusan sampai Tuhan Yesus datang, tidak cukup. Karena terbukti waktu di Yohanes 6 ini, seorang yang sudah sampai di level murid pun bisa mengundurkan diri. Apalagi jemaat, apalagi simpatisan. So, untuk jadi murid kita perlu 3 tambahan kriteria. Dan saya makin yakin karena memang kata-kata tentang murid ini diucapkan setelah Yohanes 6. Saya mulai, nomor 3, Yohanes 8, ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, berarti murid kan? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. So, nomor 3 adalah tetap dalam firman. Inilah sebabnya kenapa saya dan pendeta-pendeta yang lain termasuk Pastor Sammy dan Fanny ribut terus tentang baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Saat teduh, renungkan. Bukan cuma jadi logos ilmu, sampai jadi rema, sampai jadi tuntunan. Tetap dalam firman. Whatever happen, mau pandemi, mau nggak pandemi, mau kena COVID, mau nggak kena COVID, tetap dalam firman. Sembuh, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Nggak sembuh, puji Tuhan. Tuhan sudah siap sambut, karena kita semua murid. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Nggak banyak yang tahu, sebelum saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya juga seorang pembelajar. Dan ada 2 kitab yang saya pegang, bukan Alkitab. Saya sudah Kristen lama waktu itu. Tapi waktu itu ada 2 kitab yang saya pegang, jadi tuntunan, jadi pegangan saya di strategi saya di bisnis, karena saya dulu mantan orang marketplace aktif, saudara. Kitab perang Cina, Sun Tzu, sama kitab perang Jepang, Taiko. 2 kitab itu buku pedoman saya. Saya bersikap negosiasi, cari
bangun kekuatan, approach, semua pakai itu. Tapi begitu saya lahir baru, saya kaget. Waktu saya buka Alkitab, ternyata semua yang saya temukan di Alkitab lebih baik daripada Sun Tzu dan Taekwondo. Mulai saat itu saya mulai banyak mempelajari apa yang ada di dalam. Dan saya mulai lihat ternyata banyak rahasia-rahasia. Dan kalau itu datang dari Tuhan, bukan cuma berhasil mencapai apa yang kita inginkan atau apa yang Tuhan taruh di hati kita. Bahkan ada bonus-bonus tambahan. Dan itu sebabnya saya mulai mengerti apa yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambah-tambahkan. Everything else is just a bonus. Tetap dalam firman. Bonusnya banyak Pak, Bu. Tetap dalam firman. Yang ketiga, keempat adalah Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Wow. Simple tapi nemplak. Ternyata ukurannya bukan satu yang tidak terbayangkan. Relation. Saling mengasihi. Dan jelas itu tidak mungkin dilakukan di dalam ibadah raya yang besar. Yang namanya saling mengasihi cuma bisa dilakukan kalau hubungan kita itu one on one atau one on five. Begitu. Kelompok kecil yang bisa saling mengasihi. Pandemi cuma ujian apakah kita saling mengasihi. Dalam momen-momen seperti ini saling nolong, saling nelpon, saling doain. Kadang-kadang ya yang dibutuhkan sama teman-teman yang kena COVID, yang kalau yang Omikron mungkin masih lega ya, yang Delta ya khususnya. Biarpun sudah vaksin 2 kali, itu cuma ditelepon dan didoain bareng-bareng. Karena rasanya kalau di ICU itu sendiri. Karena rasanya kalau lagi isoman itu sendiri. Kita cut communication dengan luar. Dan itu benar-benar butuh bantuan. Pada waktu kena PHK, saling mengasihi, saling membantu. Pada waktu ada masalah, kemana lagi bisa pergi? Nggak bisa sembarangan minta nasihat. Tentunya teman-teman di gereja atau di Komsel, Life Changing Community, ya. Teman-teman di LCC itu yang jadi kekuatan, saling mengasihi. Kalau saling mengasihi itu sudah terjadi, kamu murid Kristus. Tentu saja akan aneh bin ajaib. Kalau sudah saling mengasihi begitu, masih ada yang mundur juga. Ya, poin kelima, Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita murid kalau sudah ada dampaknya. Kita baru murid kalau kehadiran kita ada efeknya. Kalau kita hadir, kita nggak hadir, nggak ada dampaknya, kayaknya bukan murid. Apalagi kalau kita hadir bikin masalah, nah itu jelas bukan murid. Tapi kalau kita hadir ada dampaknya. Karena kita dipanggil untuk jadi garam dan terang. Garam, kenapa garam? Biar terasa. Kenapa terang? Biar terlihat. Simple kok sebenarnya. Garam itu terasa. Terang itu terlihat. Kalau kita hadir nggak ada rasanya, kalau kita hadir nggak kelihatan, tapi Tuhan maunya kita berbuah. Kenapa Tuhan? Kenapa yang jadi ukuran orang lain? Oh jelas, yang namanya pohon itu nggak ada yang makan buahnya sendiri. Jelas, buah cuma bisa dinikmati oleh pihak luar, dinikmati Tuhan dan dinikmati sesama. Gitu. Kalau itu sudah terjadi, kamu murid. Simpel sekali.
Mulai dari yang paling simpel ya. Pastikan engkau terasa kehadirannya. Khususnya di keluarga masing-masing. Karena jangan-jangan mulainya harus dari sana. 5 hal ini. Yang pertama, pikul salib, ikut Yesus. Yang kedua, berubah. Tapi itu gak cukup. Dari mana kita tahu bahwa kita sudah sampai di titik cukup atau titik aman? Engkau harus tetap dalam firman, yang nomor 3. Yang keempat, engkau harus saling mengasihi. Ada lem yang mengikat kita semua jadi satu, kata Paulus. Dan yang terakhir, berbuah banyak.